Piko sedikit gitu. Piko tuh diapain? Laser. Tapi nggak ada jarum, nggak pakai jarum. Halo, jadi ini saya bersama calon saya, Karina Ivola. Ini kami berdua memang lagi nggak ada kegiatan apa-apa. Dan hari ini memang khusus untuk perawatan wajah di V Medical and Aesthetic Clinic. Ikutin kami berdua terus sampai selesai treatmentnya. Ya sayang? Halo Mbak. Halo Mbak. Iya mau ketemu dokter Indra. Mau konsultasi dulu. Ya. Ini kita sebelum treatment mau konsultasi dulu sama dokter Indra. Oke. Halo dok. Silakan. Halo. Silakan, Bang. Halo dok. Ini kenalin Halo. Silakan. calonku Yuk, Karina silakan. Ivola. Calon apa nih, Bang? Ya. Calon apa nih? Calon masa depan dong. Calon masa Pendamping. depan ya. Gimana, Bang? Sehat Apa dok. kabarnya? Baik ya? Sehat. Kak, gimana Kak kabarnya? Oke, ini baru pertama nih kayaknya. Baru pertama kali Ada di yang bisa sini. saya banting apa saya bantu? Wah, ini? dibanting sambil dibantu dok. Oke, rencananya mau perawatan ya? Iya. Oke, aku cek dulu ya Kak ya. Boleh. Bang ya. Boleh. Perawatannya. Abang dulu deh. Ya. Coba ya. Kayaknya abang. Kira-kira, Terakhir perawatan Apa? kapan Bang? Pernah? waduh, lama banget. Sorry. Tuh lihat Bang tuh. Kok serem? Dan kalau Oh gitu ya kalau dari. secara gitu ya? dilihat pakai mata nggak terlalu kelihatan ya, tapi abang nih udah mulai timbul ada flek nih. Ini yang sebelah kiri ya Bang ya, Iya. belum yang Oh, sebelah kanan. Ini yang sebelah kiri, ini yang kecoklat-coklatan, ini flag ya? itu flek. Oke. Nah, ini lebih ke flek plus ya. Ini banyak sih faktornya. Coba saya lihat dulu yang sebelah kiri ya. Kalau yang hitam-hitam tuh apa, dok? Oh, rambut itu. Oh, rambut. Nah ini nih. Lihat, ini flek yang sebelah kanan. Nah, itu yang jadi Ya, permasalahan. nah ini kelihatan banget kan perbedaan. Ini adalah Iya. kulit yang normal. Yang yang normal. Ya ini yang memang sudah terjadi penumpukan sel pigmen. Dan Jadi sudah ini tebal. yang betul. ini yang Iya, itu. betul, yang Nah, setelah diperbesar tuh, Nah, ya. seperti inilah bentuknya. Ya kan? Nah, Itu kalau di kamera memang sedikit sedikit mengganggu. Sedikit mengganggu. Oke, kayak pengen dihilangin gitu, dok. baik. Jadi ya ini banyak faktor sih, Bang ya. Apa aja, dok? Jadi kalau pertama kalau aku lihat tipe kulitnya ini lebih ke kombinasi. Ya, jadi kombinasi itu daerah T-zone ini berminyak, tapi kesininya lebih cenderung normal kering. Oh, Ya kan? Nah, tapi bersyukurnya tidak ada problem jerawat ya. Jadi iya. hanya Jarang, pori-pori paling yang jarang besar. banget. Tapi ini fleknya yang udah mulai muncul. Yang ini kan? Ya, Iya. yang namanya laki-laki kadang-kadang suka males ya kan. Kita Iya. kegiatan di outdoor, Jelas. Bang Yama syuting di outdoor, tapi nggak pakai pelindungan. Nah, itu salah satunya faktornya. Ya kadang-kadang sampai rumah pun mau cuci muka tuh harus ngumpulin nah, mood itu dia. dulu tuh. Iya, ngumpulin sekuat. Nah itu biasanya laki-laki. Tapi kalau sekarang sih memang untuk laki-laki pun bukan suatu hal yang tabu ya Kak. Untuk perawatan di estetik gitu ya. Karena ya pertama untuk kesehatan kulit sendiri, kedua tentunya kadang-kadang tuntutan. Apalagi abang kan artis ya kan. Tapi perawatan itu akhirnya akan menjadi ketergantungan nggak, dok? Sebenarnya tidak. Jadi perawatan itu ya kita kategorikan aja kayak pengobatan kayak pengobatan dan perawatan rutin. Nah kalau misalkan sekarang pengen ngilangin fleknya nih ya berarti kita istilahkan pengobatan dulu nih. Kita hilangin nih si fleknya, kita bantu untuk menghilangkan fleknya. Nanti setelah fleknya hilang, yang penting adalah pencegahannya supaya nggak timbul kembali. Nah sebenarnya sih faktor utamanya harus di diri sendiri. Misalkan dari paparan matahari nih, ya berarti kita mesti harus pakai sunblock. Kalau bekerja kan nggak mungkin dihindari. Betul. Jadi harus ada antisipasinya ya. Betul, harus ada preventifnya, antisipasinya. Salah satunya adalah pemakaian sunblock. Nah kalau cowok kan ribet,
biasanya pakai krim pagi lah, krim malam lah, ya kan. Sebenarnya sih kalau mau Ya simpel, kalau ingat. kalau ingat ya kan, kalau mau simpel pertama facial wash sama sunblock. Kalau bisa tambahannya moisturizer gitu ya. Facial wash tuh ketika Sabun. lagi mandi ya? Ya, ketika lagi mandi. Kalau Ya. kalau lagi mandi, itu pun kalau mandi ya Bang ya. Pasti mandi sih dok. Mas pasti mandi sih. Jadi kalau ketika lagi mandi itu yang penting facial wash untuk khusus wajah. Nah, ini kan kulitnya tipenya lebih cenderung ke kombinasi ya. Ya, pakai keju ya dok. Hah? Pakai keju. Pakai keju lagi kan, coklat keju. Jadi cari sabun pun yang harus yang lembut, yang normal tuh oily gitu kan. Nah, kalau sunblock gitu, kalau memang aktivitasnya lebih banyak di dalam, mungkin lagi males pakai, nggak harus pakai. Tapi yang penting kalau pas kegiatan di luar itu mesti pakai. Apalagi sekarang udah mulai ada timbul flek hitam. Ya, nah itu salah satu preventif atau pencegahannya itu dengan sunblock. Karena kalau nggak dicegah, ya nanti bisa makin tebel, bisa makin banyak. Nyebar ya dia ya? Bisa nyebar. Nah ini kan freckles, jadi kayak titik-titik mungkin ada turunan bule kali ya kan. Bule potan. Nah kalau pakai sunblock tuh harus semua rata? Semua rata. Atau cuman yang bermasalah aja? Biasanya kalau flek itu muncul di area-area yang memang dekat-dekat tulang, di tulang pipi, dahi, gitu, awal hidung. Ya, kenapa tuh dok? Itu biasanya tulang itu kayak hantaran, lebih bagus tuh hantaran dari UV-nya itu. Jadi lebih di situ sel-sel pigmennya atau melaninnya lebih terangsang lagi, terangsang bahasanya. Produksi melaninnya itu atau pigmennya itu lebih banyak di situ. Tetap pemakaian sunscreen atau sunblock itu seluruh wajah aja. Cuman di area yang ada fleknya boleh ditebelin. Dia ketika dipakai itu nggak membekas misalnya putih. Tergantung. Nah, tergantung Mbak. Anak baru nih dok, banyakan aja. Tergantung. Abang nih lagi ngonten apa nih? Katakanlah mau syuting nih. Iya. Nah, sunblock itu akan meninggalkan bekas di kayak muka. bedak gitu ya. Iya. Jadi putih atau apa gitu. Jadi ada beberapa tipe sunblock ya kan. Cari sunblock yang memang dia natural aja. Transparan gitu. Transparan. Modelnya kayak gel atau jangan yang kayak foundation ya. Kayak CC cream, BB cream gitu. Itu nanti terlihat seperti pakai bedak. Jadi ini yang natural aja. Jadi yang modelnya kayak gel gitu. Jadi dia nempel di kulit itu natural seperti nggak pakai apa-apa. Iya. Tuh, jadi lebih ke yang minimal SPF 30 atau 50 lah. Si sunblock ini. Ya kan? Oke. Iya, karena kalau ini soalnya udah tebal banget. Apa ada genetik nggak, Bang? Ya? Ada genetik nggak? Turunan nggak? Mama iya, kakak perempuan iya. Oke. Tapi sebenarnya jarang banget sih kalau cowok itu kalau untuk genetik jarang banget diturunkan ke laki-laki ya. Karena biasanya ya flek ini, hiperpigmentasi ini juga muncul memang banyak faktor. Tadi matahari, genetik, termasuk hormon. Nah kalau hormon biasanya lebih banyak ke perempuan juga. Misalkan hormon kehamilan, lagi hamil biasanya fleknya muncul. Nah, itu apa biasanya lagi hamil ya? Nggak mungkin sih Bang, kayak nggak mungkin. Ya, dari kalau lihat riwayatnya Bang Yamas sih lebih banyak nih faktor matahari sih. Iya sih ya, karena nah, itu sering di outdoor. Salah satu pemicu penuaan kulit. Ya, udah tua belum? Udah tua, saya selalu bangga dengan tua. Nggak kelihatan lah. 43 tahun. Masih 30 kayaknya. 43. 30. Nah itu mesti, apalagi kita udah usia 40 plus misalkan. Itu pasti proses penuaan atau aging itu berjalan. Nah salah satu pemicunya juga adalah dari paparan matahari itu. Polusi, yang pasti UVA dan UVB ya, yang memang dia tembus ke bumi ini adalah yang memang memicu terjadinya stres oksidatif gitu ya. Wah panjang nih kalau saya cerita itu ya. Bisa kalau kuliah itu bisa 2 SKS kayak gitu. Jadi ya itu salah satu secara garis besarnya pemicu flek, pemicu aging itu adalah paparan sinar matahari. Kalau secara faktor eksternal gitu. Iya. Nah hari ini
Bang Yaman kan pertama kali ini mau perawatan ya. Saya nggak kasih yang melukai dulu ya. Iya, saya emang nggak mau dilukai, Dok. Takutnya terluka. Jadi nanti untuk hari ini Ngomong gimana? soal melukai, memang perawatan apa yang harus Jadi ada proses melukainya? Jadi kalau perawatan Terjadi itu masalah dalam kulit tuh yang seperti apa? ya, jadi kalau perawatan itu pada dasarnya dibagi dua nih, ablatif dan non ablatif. Kalau ablatif berarti melukai, kalau non ablatif tidak melukai. Nah biasanya secara umumnya itu kalau ablatif atau melukai berarti ada downtime-nya, after treatment-nya itu ada bekas gitu ya. Misalkan bekasnya merah, nggak luka kesehat-sehat sih, cuman biasanya merah, jadi perlu recovery kulit lebih lama, misalkan 3-7 hari. Perawatan seperti itu biasanya laser bisa, tapi laser tergantung dia jenis lasernya apa, panjang gelombangnya berapa. Paling sering yang melukai kulit itu adalah yang menggunakan jarum, contohnya injektor, dermapen. Dermapen tahu nggak? Apa? Bolpen derma apa? Jadi kalau pernah lihat nggak orang di perawatan tuh terus mukanya merah berdarah-darah gitu? Oh, sering itu teman-teman seprofesional. Nah itu sebenarnya dermapen itu kayak alat aja ya, alat sama alat ya. Nah cuman perawatannya macam-macam, misalkan kayak DNA salmon, PRP gitu. Nah itu melukai kulit karena itu memang tujuannya adalah dilukain kulitnya. Untuk merangsang kolagen, regenerasi sel. Jadi kasusnya tergantung kasusnya juga. Misalkan paling sering. Nah itu masalahnya apa? Biasanya di kulit, Mak. Nah kalau menggunakan microneedling atau dermapen, salah satunya itu dia kasusnya paling banyak adalah ngecin pori, bopeng, bopeng tuh ya, yang bekas jerawat itu. Nah itu salah satunya dengan menggunakan microneedling. Dilukain karena tujuannya adalah melukai kulitnya itu untuk merangsang kolagen sama regenerasi sel. Prakteknya sakit nggak tuh, Dok? Nanti prosesnya sih dia pakai anestesi. Tapi saya nggak mungkin bilang tidak sakit sama sekali, karena anestesi hanya lokal, jadi memblok saraf yang di wajah aja. Tetap pasti akan berasa di area tertentu, gitu ya, cekit-cekit aja, nggak sampai cekot-cekot. Nanti saya kasih tetnya, nanti iklan ya, gitu. Jadi, kemudian kasus flek juga bisa sebenarnya dengan yang menggunakan yang melukai kulit. Biasanya untuk kasus flek itu dengan menggunakan injektor, ya kan, dengan menggunakan injektor itu ya ada serum yang memang si injektor ini sebagai perantara untuk memasukkan serumnya. Perawatan berikutnya akan saya usahakan. Mas Yaman takut sama suntikan. Jengong dok. Takut sama suntikan ya? Iya. Aduh, nggak sesuai dengan ya. Itu dia lah makanya kontradiktif sekali dengan muka. Ya, jadi ya memang ada beberapa yang menggunakan tadi melukai ya, salah satunya dengan injektor. Tapi hari ini tenang aja, nggak kok. Jadi hari ini lebih kita main halus lah ya. Ya, hari ini main halus dulu. Jadi lebih pertama, Bang Yaman kan udah 20 tahun kan nggak pernah facial. Sejak zaman Pak Diponegoro kalau nggak salah. Ya, saya lihat komodonya nih numpuk. Emang banyak ya dok? Banyak, terutama daerah sini nih, daerah hidung. Tapi kalau kasat mata nggak terlalu. Secara kasat mata tidak terlihat banget ya. Tapi komedo yang karena udah lama kan, pasti terjadi penumpukan. Biasanya lebih dalam dia. Nah itu nanti perlu yang namanya ekstraksi biasanya. Dengan facial itu. Singkat aja lah. Karena facial itu tujuannya memang untuk ngangkat sel kulit mati, termasuk komedo tadi ya, merelaksasi otot, memperlancar sirkulasi darah gitu. Yang pasti yang membantu mencerahkan juga. Ya. Dan kedua nanti ada yang namanya perawatan itu medical picolaser. Nah medical picolaser ini saya kombinasi nih perawatannya. Jadi dengan menggunakan IPL sama pico tadi. Ini sama-sama tidak melukai kulit. Tapi? Nah nggak ada tapinya. Nggak ada tapinya, tidak melukai kulit. Jadi nanti tidak ada downtime-nya, after treatment-nya bebas mau ngapain apa aja ya. Sensasi nyaman lah, tidak ada rasa sakit. Yes, itu yang penting. Iya. Pico sedikit ya. Pico sedikit gitu. Pico tuh diapain? Laser. Tapi nggak ada jarum, nggak pakai jarum. Biar apa di pico? Buat fleknya itu.
Oh, buat pigmentasinya, pori-porinya. Tegang sekali kayaknya. Tenang. Ini bukan proses melahirkan kok, tenang. Enggak, aman kok, nyaman kok. Nanti kan tetap ada anestesi juga. efek setelah di laser Kalau efek negatif tidak ada, Bang. Ya. Jadi efek sampingnya atau downtime-nya gitu, after treatment-nya nggak ada. Tidak merah, tidak Nah. luka-luka, tidak. ya biasa aja kayak gini. Biasa aja seperti ini. Malah wajahnya nanti lebih cerah. Lebih cerah. Kalau flek nggak mungkin sekali hilang setelah treatment. Tapi yang kita harapkan proses perawatan pertama ini adalah ngebantu menghancurkan sel pigmennya dulu supaya nanti yang tadinya tebal dia pecah dulu, diurai oleh jaringan kulit kita. Nanti lama-lama si flek ini memudar, samar, hilang. Pertanyaan selanjutnya dok, Apa kantong mata. Kantong mata, oke. Kalau kantong mata, Ini kalau permasalahan di muka. Iya, kantong mata. Salah dua di permasalahan. Salah satu, salah dua. iya, kalau kantong mata ada biasanya paling sering 2 faktor. Pertama genetik, kedua memang penimbunan lemak ya. Nah, pemicunya itu bisa karena pola tidur. Nah, pola tidur yang seperti apa yang untuk meminimalisir Nah, terjadinya? Kalau secara kantong mata. teori kan tidur itu bagusnya 7-8 jam, ya kan? Satu malam itu kenapa? Karena pada saat malam hari itu regenerasi sel peremajaan kulit itu lebih efektif, lebih aktif di malam hari. Jadi sebaiknya tidur itu 7-8 jam supaya pada saat si Bangun. kulit regenerasi sel itu dia lagi aktif meremajakan, kita dalam posisi benar-benar istirahat. Ya. Jadi mereka akan bekerja secara maksimal. Paginya pun bangun akan lebih terasa Seger. lebih seger, fresh gitu kan. Nah, kalau di estetik sih sebenarnya kalau untuk kantong mata pilihannya bisa dengan kayak RF gitu ya, radiofrekuensi, perawatan-perawatan yang ngebantu merangsang kolagen peremajaan kulit, membantu mengencangkan. Filler bisa gitu ya. Nah, tapi kalau Nggak mau. nggak mau, pasti nggak mau karena dia ada disuntik-suntikan. Tapi kalau misalkan ada juga ya tidak hanya di estetik, misalkan bisa ke teman sejawat dokter bedah plastik juga bisa untuk dilakukan Secara permanen dihilangin. ya, secara lebih maksimalnya gitu. Estetik bisa, tapi Kalau dia estetik ngebantu. dia jangka panjang atau Kalau estetik, kalau kita lakukan misalkan tadi RF ya, itu kan merangsang kolagen, mengencangkan kulitnya. Nah itu secara jangka panjang dia lebih lama. Tapi kalau tadi misalkan filler Ya, kan hanya itu memasukkan sementara, cairan, ya. nanti pasti akan diurai oleh kulit kita, paling bertahan 3-6 bulan dia balik kembali. Gitu. Nah, kalau yang apa tadi yang RF itu jangka panjangnya itu Nah, RF sepanjang apa, Dok? Sepanjang Jalan kenangan. kalau RF itu kan dia merangsang, memang merangsang kolagen, sel-sel regenerasi sel yang kita punya ya kan. Jadi karena sel-sel kita yang dirangsang, tentunya dia akan lebih maksimal nih meregenerasi selnya. Jadi yang tadinya misalkan kita peremajaan kulitnya hanya 50%, kemudian kita rangsang nih supaya lebih maksimal 70%, otomatis dia akan terus terbantu. Terus gitu kayak ngebooster gitu. Jadi nanti Lebih panjang daripada Lebih panjang. si filler itu. iya, lebih panjang. Tapi memang kalau secara instan itu pasti akan lebih instan filler. Karena kalau RF dia ya itu tadi saya bilang, jadi dia merangsang kolagen Ya, dia yang kita punya. Jadi berkala ada tapi pasti ya. Iya. Ya karena yang lebih cepat tuh Bang, terkadang Iya. cepat naik, cepat hilang. Mending Mending pelan-pelan ya. Iya. Tetap bertahan ya. cepat viral, Terus cepat naik. hilang pasti. Iya. Lebih baik yang pasti cuman berproses tapi iya. Berproses tapi untuk jangka panjangnya Iya. dia saya pilih gitu. terus ada progres dan naik. Seperti itu kan. Iya, Cocok berarti. cocok. Nah, nanti hari ini disuntik ya. Ya, hari ini berarti Bang Yama ada perawatan 2, jadi V glowing facial dan medical pico laser. Yes. Tujuannya tadi, jadi untuk fleknya hitamnya, ngebantu untuk mengurangi flek hitamnya, yang pasti untuk menjaga supaya kulit tetap sehat, yang mencerahkan ya Bang. Jadi bukan berarti laki-laki harus putih, tidak. Kalau putih kan susah ya Bang, nanti saya chat loh kalau pengen putih. Enggak, saya juga nggak ada rencana pengen putih Dok. Saya bangga dengan hitam ini. Ya, jadi lebih ke mencerahkan, ya nggak kusem aja lah, lebih Iya. fresh aja gitu kan. Iya, Jadi ngebantu ngecil pori-pori juga. Hitam tapi bersinar. Nah, iya dong, bercahaya. Nanti saya kasih lampu nih. Bang Yama ada yang tanya lagi nggak? Mungkin
Karina. Lanjut korban berikutnya. Baik. Korban. Oke, coba Kak saya cek dulu ya Kak. Maaf ya Kak. Apa sih lebih sensitif nggak Kak kulitnya? Suka merah Kak? Udah ada flek dulu loh. Tapi ini ada suka jerawat ya? Suka menunggu jerawat? Dia jarang. Jarang ya? Sama kami jarang jerawatan. Sama jerawatnya. Nah ini ya ini belum nongol sih Kak. Ini hanya untuk pemeriksaan secara analis, skin analis. Ini udah ada mulai ini ada kelihatan. Ini kan kelihatan banget nih, bayang, gelap ini kan bercak. Ini ya, yang merah ini tuh. Betul. Ini yang ini nih, yang gelap ini. Nah ini kayak flek-flek hitam. Nah ini yang normal nih. Yang putih. Nah kalau yang bintik merah ini kapiler. Kapiler itu pembuluh darah kecil pada wajah. Semua orang punya. Nah, cuman terlihat atau tidaknya dengan skin analis ini tergantung dari sensitivitas kulit dan hatinya. Oh, sampai ke hati nggak tuh? Iya kan? Seperti itu. Nah, coba Kak saya lihat lagi ya. Yang tadi katanya yang ini bawah keringnya. Kering banget. Kamu yang sering lepas tuh? Iya. Mana? Oh ini. Iya deterjen. Kak, Iya. ini kulitnya kelihatan bersisik nggak? Iya, jadi ini memang kulitnya very Kering. Apa sih? kering. Tuh. Jadi kering. dehidrasi. Jadi dehidrasi. Jadi dehidrasi itu kulit sensitif dan dehidrasi itu berhubungan. Kulit sensitif itu biasanya kering. Kalau dehidrasi pasti kulit akan sensitif. Nah, itu mesti diatasi. Ya kalau untuk daily home care daily di rumah itu simple sebenarnya, moisturizer. Kurangin dulu krim-krim yang berefek mengelupaskan kulit. Karena nanti kalau sering dikelupaskan, kulit makin menipis, makin sensitif, barrier kulitnya pasti kena. Barrier kulit itu pelindung. Beda nih, Bang Yama yang tidak biasa perawatan dengan yang biasa perawatan, itu pasti barrier lebih tebal nih kulitnya. Maaf, badak katanya gitu kan. Iya, itu dia saya belum mau perawatan. Takutnya. Nah, tapi kalau selama perawatan itu kita lakukan dengan benar, ya. dengan benar dan tepat, interval waktunya betul, ya itu tidak akan membuat kulit kita Menipis atau barrier kulitnya rusak. Nah, makanya pentingnya yang namanya kita sharing konsultasi gitu kan, karena ditentukan treatmentnya apa, kemudian interval waktunya, terus tadi melukai kulit atau tidak, ya kan? Nah itu yang selama ini terdoktrin tuh kan. Kenapa aku nggak mau perawatan? Belum mau rutin perawatan biar tetap alami dulu. Karena yang ku lihat tuh teman-teman kalau bahkan yang cowok juga nggak sedikit ya. Ya itu kulit kayak dilihat merah kok tipis. Iya. Nah itu loh Dok. Iya, nah makanya pertama perawatan itu kan harus disesuaikan dengan masalah kulit, tipe kulit nih, ya kan? Jadi kalau kita lakukan dengan tepat dan benar, itu tidak akan terjadi itu. Perawatan, entah itu perawatan dari krimnya, perawatan yang berkala. Tadi kan saya bilang nih, udah bilang belum ya? Jadi perawatan itu ada dua kan? Coba diulang. Secara berkala. Jadi ada perawatan sehari-hari, ada perawatan berkala. Kalau sehari-hari kan pemakaian produk. Kalau berkala ya seperti sekarang kita mau datang ke tempat. Datang ke klinik misalkan untuk berkala gitu. Nah, kalau produk yang kita gunakan itu aman, cocok ke kulit, ya sudah pertahankan aja. Kalau perawatan berkala itu misalkan 2 minggu sebulan sekali atau lebih. Nah, itu sesuai dengan kulitnya dan sesuai dengan kebutuhan kulit dan jenis perawatannya apa gitu. Nah sekarang kalau kakak ini kan kulitnya lagi dehidrasi, lagi kering nih. Kalau saran saya perawatan jangan aneh-aneh dulu. Kita perbaiki dulu supaya kulitnya lebih lembab gitu kan. Supaya sel-sel kulit mati yang numpuk yang bikin kulitnya makin kering, makin dehidrasi kita angkat. Facial tapi facial yang ringan yang untuk glowing aja, untuk melembabkan gitu.
nggak usah perawatan-perawatan yang melukai dulu, karena kondisi kulit sensitif kalau kita lukain makin sensitif. Nah justru diperbaiki dulu tuh sensitivitas kulitnya. Jadi dengan cara dilembabkan, kita rehidrasi. Kalau diinfuskan untuk merehidrasi nih, kalau dehidrasi di rumah sakit ya. Kalau ini kulit juga kita rehidrasi dengan pelembab, dengan moisturizer, dengan perawatan yang memang membantu barrier kulitnya gitu. Seperti itu. Nah, nanti perawatannya yang simpel aja untuk sekarang ini karena kondisi kulitnya juga lagi sensitif. Jadi nanti V-glowing aja. Ya kan, jadi biar kelihatan lebih lembab, karena kalau kulitnya lembab, sensitivitas berkurang, ngikutin yang lainnya. Pasti wajah juga lebih fresh, lebih cerah. Kalau di laser tadi menipiskan barrier Enggak, dok? enggak. Yang penting tadi dilakukan dengan tepat dan benar, dan interval waktunya. Iya, benar terjadwal. Ya, interval waktunya terjadwal. Kan kadang-kadang ada orang yang misalkan aku pengen instan dok, misalkan ada sih ada yang boleh perawatan itu seminggu sekali ada, tapi resikonya perawatan yang memang benar-benar tidak apa ya, melukai banget lah gitu. Tapi kalau secara teori pembentukan permajaan kulit kita itu kan 14 hari 28 hari. Nah itulah idealnya perawatan 28 hari misalnya, atau 2 minggu lah paling cepat. 28 hari pada saat kulit menumpuk, sel-selnya kita remajakan kembali, kita maksimalkan. Oke. Jadi sikat dok. Sikat hari ini. Oke, berarti hari ini kakak perawatannya yang simpel dulu ya kak, karena lagi sensitif kulitnya, jadi V-glowing. Nanti abang medical pico laser. Ya, aman lah. Langsung aja. Langsung. Cerot. Cerot. Yuk. Saya antar ya kak ya. Bang. Ya. Mari, Pak. Ini ruang treatment itu ada yang